dalam proses pengambilan datanya itu seperti apa sih gitu ya. Itu yang akan kita bahas di minggu ini. Oke, untuk beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi usability ini mulai dari menentukan tujuan dalam proses usability-nya. Nanti ada 2 jenis tujuannya, study goals-nya. Kemudian user-nya yang kita pilih untuk sebagai partisipan kita itu siapa ya. Kemudian lagi bisa jadi kita harus memilih matriks mana yang mau kita ukur. Jadi kalau kalian pernah mungkin membaca beberapa penelitian terkait dengan evaluasi usability, itu macam-macam metodenya, kemudian juga parameter yang diukur juga berbeda. Matriksnya bisa jadi satu evaluasi usability itu dia mengevaluasi berbagai macam matriks, ada yang mungkin hanya 2 atau 3 ya. Itu tergantung dari researchernya. Dan kemudian juga metode untuk evaluasinya apa saja dan juga hal-hal studi details yang diperlukan termasuk etik dalam penelitian itu bagaimana gitu ya, seperti itu. Oke, ya sebelum kita melakukan evaluasi usability maka kita harus melakukan sebuah perencanaan ya, apa studi goals-nya dan juga siapa usernya yang menjadi target utama kita melakukan evaluasi usability. Nah, jika dilihat dari studi goals-nya ini ada 2 jenis. Yang pertama ada formatif dan juga ada sumatif. Apa yang membedakan antara formatif dan sumatif ini adalah jenis dan juga waktu kapan kita melakukan proses evaluasi usability itu. Nah, kalau yang formatif ya, jadi tujuannya beda nih sama sumatif, dari segi waktu aja beda. Di studi goals ini kita harus tahu juga tujuannya, kita mau lihat apa yang dirasakan user dengan kondisi aplikasi atau tampilan UI website yang saat ini, atau memang nanti tujuannya adalah kita ingin menguji cobakan fungsi baru yang memang belum disebarluaskan gitu. Baru kita evaluasi dulu, jika sudah oke baru kita sebarluaskan. Jadi itu dua waktu yang berbeda ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan studi goals yang formatif, maka kita ini seperti seorang chef ya, kalau bikin makanan sebelum makanannya disajikan itu ditesting dulu. Nah, sama sebetulnya si evaluasi usability yang dilakukan secara formatif ini, kita justru melakukan testing terhadap tampilan aplikasi yang sifatnya belum di launching gitu ya, seperti itu. Sehingga sebelum di launching ini masih bisa dilakukan proses perbaikan. Kalau sudah oke baru di launch gitu ya. Tuh. Nah, goals-nya kalau yang formatif maka dia ingin memberikan improvement design ya atau UI-nya sebelum dia dirilis pada akhirnya ya. Nah, ini mungkin sifatnya formatif ya, namanya formatif sebelum. Jadi sebelum melakukan launching-an dia dilakukan evaluasi usability. Nah, kalau berkaitan dengan evaluasi formatif ini ya, di satu sisi sebenarnya ini belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang, karena bisa jadi ya dia memang harus punya entah peranan atau koneksi memang dibutuhkan untuk melakukan sebuah evaluasi pada aplikasi yang akan di launch gitu kan ya. Kecuali kalau sumatif itu semua orang bisa aja melakukan evaluasi usability terhadap aplikasi yang sudah memang established ada di Play Store, di App Store ataupun di website apapun gitu kan ya. Itu semua orang bisa akses. Tapi kalau misalnya formatif ini hanya untuk beberapa kalangan UX researcher gitu, seperti itu. Dan juga ya di sisi lain ya formative test ini bisa jadi baik ya, tapi di satu sisi juga dia takes time sebelum si produknya di launch itu, seperti itu. Nah, berbeda dengan sumatif ini kebalikannya. Kalau sumatif baru dilakukan setelah produk itu memang di launching, dirasakan oleh banyak halayak umum gitu kan ya. Kemudian ingin dilakukan sebuah
evaluasi. Nah, tujuannya mungkin itu adalah untuk melakukan update nantinya gitu ya, seperti itu output yang dihasilkan dari si sumatif ini ya. Jadi kalau formatif ini untuk identifikasi bikin improvement di awal gitu kan ya, kalau sumatif justru lebih ke mengevaluasi berdasarkan kriteria performansi yang udah kita miliki gitu ya, seperti itu. Yang kedua ada user goals ya. Di user goals ini kita udah bahas di pertemuan pertama apa bedanya usability dengan user experience ya. Jadi kalau kita ngomongin usability testing, maka selain kita mengukur performance dari si user dan penggunaan aplikasinya, di sisi lain juga kita memperhatikan satisfaction atau kepuasan dari pengguna ketika berinteraksi. Tapi itu bukan only way aja gitu ya. Jadi kita juga harus measure atau mengukur beberapa performansi yang memang menggambarkan aspek usability. Seperti apa misalnya time accomplished task successful ya, berapa lama dia menyelesaikan tugasnya gitu usernya, kemudian waktu dia perform dalam langkah-langkah tugasnya itu waktunya berapa, effortnya seperti apa, terus berapa banyak error yang terjadi ya, itu bisa diukur. Jadi beberapa hal yang diukur di evaluasi usability ini ada dua ya, berbicara tentang performance dan juga satisfaction. Performance-nya bisa di breakdown lagi, either efisiensi, ya learnability, error prevention ya, ataupun juga memorability seperti itu. Nah, kalau berbicara 10 tipe dari usability studies ya, di sini ada misalnya tipe usability studies-nya itu yang pertama completing a transaction ya. Jadi di sini gimana caranya ya kita mengkondak riset usability, tapi kita pengen tahu ya sebenarnya dia itu menyelesaikan tugasnya atau enggak gitu ya, bikin transaksi tertentu gitu di sebuah aplikasi ya, itu selesai apa enggak gitu. Itu contoh riset atau evaluasi usability-nya. Jadi tugasnya adalah completing a transaction. Nah biasanya kalau tugasnya itu adalah completing transaction ini, kalian bisa ukur misalnya dari task suksesnya ya, berapa kali orang itu sukses dan enggak ya dalam satu kali percobaan atau lebih. Kemudian juga mengkalkulate isu severity-nya, tingkat keparahan orang dia mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi. Dan yang terakhir adalah yang bisa diukur lagi yaitu efisiensi ya, waktu ya, waktu per unit langkah-langkah dia ketika melakukan tasknya sampai selesai gitu, seperti itu. Nah, selain itu ya, kalau misalnya tugas dari aplikasinya itu adalah untuk menyelesaikan sebuah transaksi, bisa juga hal yang diukur lainnya adalah kasih self-reported metrics atau kita kenalnya sebagai kuesioner ya. Jadi ditanyakan sebetulnya user ekspektasi dari user itu seperti apa sih atas pekerjaannya. Dia menilai performance-nya atau dia menilai secara subjektif masalah UI ataupun langkah-langkah proses transaksinya. Itu bisa dilakukan ya untuk proses usability yang tugasnya adalah completing a transaction. Kemudian bisa juga evaluasi usability ini dia ingin membandingkan antara satu produk dengan produk yang lain ya. Contohnya seperti apa? Misalnya kita mau evaluasi sebuah aplikasi nih, kemudian kita kasih task, dia misalnya pakai Gojek gitu kan ya, kasih task dia harus bikin pemesanan GoRide dari satu titik ke titik mana dan lain-lain. Kemudian setelah itu diukur event task suksesnya, efisiensi ya, kemudian juga self reportednya bisa buat nyari satisfaction-nya. Tapi di sisi lain setelah kita tahu nih hasil dari existing-nya, kita lakukan perbaikan. Kemudian kita bikin di mock-up-nya gitu ya, di Figma ataupun di Maze. Terus kemudian tampilan yang Maze itu itu bukan buatan dari si Gojeknya, tapi kita berusaha untuk membuat UI yang mirip dan kita perbaiki gitu kan dengan fungsional yang bisa digunakan. Itu kita testingkan kembali gitu. Nah nanti kita lihat hasil penilaiannya apakah sebenarnya perbaikan yang kita berikan itu impactful nggak sih, memperbaiki beberapa matriks yang kita ukur gitu, seperti itu. Itu juga bisa sebagai jenis dari riset di evaluasi usability gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian juga bisa jadi
kita mengevaluasi seberapa sering orang menggunakan produk yang serupa ya. Jadi dicari misalnya either mau ngebandingin Gojek sama Grab lah gitu kan ya. Itu bisa jadi aplikasi yang serupa tapi dilihat frekuensi of use orang lebih kemana, terus kita evaluasi juga gitu kan ya. Nah matriksnya masih sama, dari task time itu pasti ada, dan ability-nya matriks ini bisa pakai self reported juga bisa gitu kan ya, atau dihitung berapa banyak atau berapa lama orang itu selesai dalam melakukan per task-nya atau langkah-langkahnya, atau ya pakai self reported ini selalu jadi additional ya untuk mendapatkan subjektif view gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian juga ada riset yang berkaitan dengan usability ini, kita memang ingin mengevaluasi navigasinya ya. Jadi ini biasanya buat lihat orang tuh mudah nggak sih notice beberapa tampilan yang penting gitu ya. Nah itu juga silahkan nanti bisa dicoba juga ya. Biasanya kalau kita berbicara tentang evaluation and navigation information architecture ini ya, kita harus juga memastikan icon apa ataupun button apa yang menjadi fokus tujuan kita gitu, seperti itu. Oke. Nah, kemudian dalam evaluasi navigasi ini ya, kita bisa hitung selain task suksesnya, di sisi lain task suksesnya ini adalah bukan hanya berhubungan dengan ketika dia menyelesaikan sebuah tugasnya saja, tapi seberapa cepat dia notice ada fitur untuk navigasi itu ya, seperti itu. Jadi yang dilihat seperti itu, atau malah dia kebingungan gitu ya di tampilan yang ada. Nah ini juga bisa dilihat sebetulnya kalau pakai kursor dari jumlah klik, atau misalnya navigasi kursornya ke arah yang mana, atau misalnya even pakai eye tracker itu juga bisa gitu ya, untuk melihat orang tuh akhirnya bisa memilih navigasi yang ada atau enggak gitu, seperti itu. Oke, nah berikutnya lagi ada riset di usability yang memang ingin menimbulkan awareness ya, atau orang tuh jadi lebih mudah untuk tertarik terhadap atau notice terhadap icon-icon tertentu enggak ya gitu ya. Nah biasanya di sini disajikan dengan beberapa tampilan UI yang memiliki entah labeling yang berbeda, warna, atau misalnya penempatan yang berbeda. Kemudian diukur beberapa alternatif UI itu gitu, untuk mengetahui apakah memang ada efek perbedaan tertentu kalau kita misalnya pakai icon yang berbeda atau peletakannya kita simpan yang berbeda. Nah, di sini mau tidak mau sebetulnya harus ada eye tracking ya, supaya lebih lebih alamiah gitu ya. Jadi untuk melihat pergerakan mata itu ketika melihat sebuah hal visualisasi itu, dia mengarah ke yang mana sih titiknya gitu ya. Berapa lama sih dia melihat titik itu gitu ya, seperti itu. Terlepas dari adanya efisiensi pasti selalu diukur, ataupun bahkan self reported mengenai kuesioner yang berhubungan dengan memori ataupun behavioral, itu juga bisa kita pakai itu, seperti itu. Oke, nah berikutnya lagi ada evaluasi usability yang tujuannya kita ingin mencari sebuah permasalahan di UI itu apa sih gitu. Nah, kalau kita mau pakai problem discovery, sebetulnya kita sempat bahas ya kemarin terkait dengan think aloud ya, mau yang retrospektif ataupun yang concurrent, itu sebenarnya bisa dipakai untuk problem discovery ya, karena selain kita bisa notice ada problem atau enggak itu dari matriks yang terukur, tapi biasanya prompt itu juga akan sangat membantu kita mengecek spesifik masalahnya itu di yang mana gitu ya, seperti itu. Nah, kalau di problem discovery maka biasanya partisipan ini ditanyakan beberapa list
pertanyaan yang sifatnya open-ended question ya. Jadi pertanyaan terbuka ya, bukan ditentukan pilihan jawabannya apa. Tapi kita harapannya adalah kalau di problem discovery ya mirip concurrent atau retrospective thinking aloud, kita kan coba tanya apa yang mereka rasakan. Tapi problem discovery bisa juga kita guidance dengan pertanyaan, tapi biarlah mereka menjawab dan menjelaskan apa yang mereka rasakan atau apa yang menjadi masalah buat mereka ketika melihat sebuah tampilan UI di aplikasi ataupun website itu gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ketika mencari problemnya ya, di satu sisi juga bisa jadi antara satu partisipan dengan partisipan yang lain ada perbedaan pendapat, tapi kita carilah benar-benar yang memang beririsan ya, yang mostly orang ngerasain itu gitu masalahnya, maka itu yang akan kita angkat sebetulnya seperti itu. Nah, nanti bisa kita kuantifikasikan yang termudahnya pakai Pareto chart ya untuk membantu kita melihat tren datanya seperti apa. Oke, yang berikutnya lagi ada evaluasi usability atau riset di usability studies ini yang tujuannya ingin justru memaksimasikan ya fitur atau task yang sangat penting di critical products ya. Jadi ini kalau sampai dia salah gitu, maka itu akan ngasih negative outcomes ya. Misalnya kalau dia salah transfer atau misalnya lagi dia salah alamat pengiriman dan lain-lain ya, itu kan adalah important task ya di situ ya dalam proses transaksi ataupun beberapa aplikasi yang bahkan misalnya tasknya ketika dia masukin PIN terakhir untuk transaksi itu juga adalah very important task gitu ya, seperti itu. Jadi gimana pada akhirnya di evaluasi usability ini untuk meningkatkan kewaspadaan orang dan notice orang bahwasanya itu adalah important task, maka harus hati-hati gitu, seperti itu. Nah, biasanya kalau tujuannya adalah mengembangkan critical products ini atau beberapa task yang sangat penting, ya di sini relatif partisipan yang di hire gitu ya, bisa jadi lebih banyak dari biasanya gitu ya, karena pengen tahu sebetulnya kebiasaan orang atau keberagaman orang notice sebuah important task ini seperti apa sih, dan jadinya harus dibuat bagaimana, entah either nanti dari tampilannya harus disimpan persis di tengah, misalnya jenis font atau bahkan ukurannya harus dibuat sekontras apa, sebesar apa, dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, nah ketika melakukan proses evaluasi untuk critical product ini ya, matriks yang diukur bukan lagi berhubungan dengan satisfaction, tapi lebih banyak kepada beberapa hal yang bisa dikuantifikasikan, mulai dari user error ya, task sukses, dan juga efisiensi matriks. Karena kan harapannya dengan kita memaksimalkan tampilan dari critical product ini ya dilihat sebagaimana nilai errornya harusnya minim gitu kan ya, seperti itu. Kalau nilai errornya udah minim, berarti UI yang ditampilkan itu sudah cukup baik, khusus yang critical product ya. Oke, berikutnya lagi ada riset yang berkaitan dengan evaluasi usability ketika meng-create positive user experience ya. Jadi di sini juga karena usability ini tidak sepenuhnya hanya berhubungan dengan orang mudah menggunakan dengan beberapa matriks, mulai dari error prevention lah, efisiensi, efektivitas, ataupun lagi ngomongin learnability, tapi kita juga ada satisfaction. Maka bisa jadi juga gitu kan ya, kita memperhatikan beberapa aspek-aspek yang mungkin fun ya, tapi di sisi lain juga tetap memberikan dari fungsi dari kegunaannya gitu ya, jadi tidak terkesampingkan gitu, seperti itu. Oke, nah tapi untuk mengetahui feedback apakah dia merasa ya puas dengan tampilan yang ada gitu ya, ini biasanya kita pakai satisfaction-nya ini, dia kasih rating, atau misalnya lagi dia biasanya ada aplikasi itu yang sifatnya
masukin kode temennya itu referral code gitu ya, biasanya juga ada yang seperti itu. Nah, artinya kan dengan kita mau kasih itu ke orang tuh otomatis berarti aplikasi kita ini tuh masih positif user experience loh ke user yang ada, sehingga dia mau kasih tahu ke orang lain gitu atau share ke orang gitu kan ya. Dengan melihat soalnya referral code yang dipakai dan lain-lain itu melihat adanya kepuasan sebetulnya selain dari satisfaction yang diukur dari matriks self-reported gitu ya, seperti itu. Jadi itu juga bisa digunakan. Oke, kemudian lagi kalau misalnya yang melakukan evaluasi usability ini untuk melihat subtle change ya. Ini biasanya dilakukan A/B testing. Jadi untuk mengcompare desain yang memang udah ada, alternatif desain sebelum dirilis ya, di testing ke beberapa tipe orang atau bahkan alternatif desain itulah yang diuji cobakan gitu ya. Tapi ada controlling desain ya, hanya terbatas biasanya untuk beberapa fitur saja. Jadi kalau ngomongin A/B testing juga belum tentu semua fitur langsung bombastis berubah semuanya A sampai Z-nya, atau bahkan UI-nya persisnya berubah 100%. Enggak juga, pasti dia ngelakuin hanya small portion ya, beberapa yang diubah kemudian ditestingkan ke randomize orang gitu untuk diuji cobakan dapat feedback seperti apa. Nah, ya yang terakhir yang pasti bisa jadi memang spesifik ingin mengcomparing alternatif desain, tapi bukan seperti A/B testing. A/B testing randomize, kita nggak pilih orangnya spesifik gitu kan ya. Tapi kalau comparing alternatif desain bisa jadi memang kita dengan sengaja hiring orang buat mencoba beberapa alternatif desain yang memang sudah kita buat gitu, seperti itu. Lalu kita lakukan evaluasi usability ya. Jadi sangat beragam riset di usability ini, even dari tadi waktunya aja udah beda ya. Ada yang sumatif ataupun formatif. Di sisi lain dengan jenis tujuan dari evaluasi usability pun juga macam-macam ya, dengan berbagai matriks yang memang mau digunakan. Tapi ya sejauh ini kalau mungkin nanti buat exercise di mata kuliah ini, ya kalian akan melakukannya yang sumatif gitu ya, yang udah ada aplikasinya atau websitenya, kemudian kalian coba conduct pakai usability testing secara umum ya, kemudian barulah misalnya kalian nanti pakai entah mau tambahan kuesioner tuh boleh juga, atau even pada saat sampai bikin perbaikan berdasarkan heuristik kemarin, aturan heuristik itu juga silahkan gitu ya, seperti itu. Oke, nah kalau yang untuk comparing ini ya tadi ya dipilih partisipannya, itu yang membedakan dengan A/B testing. Oke, nah untuk matriksnya sama ya, di comparing frekuensi tadi misalnya severity issue bisa didapetin dari think aloud, kemudian juga performance matriksnya ya task sukses, task time, self reportednya bisa jadi pakai kuesioner ya, atau bahkan kita tanya ke dia ya future dari UI-nya itu harapannya seperti apa sih gitu kan ya, atau melakukan proses penilaian subjektif gitu, beberapa dimensi itu juga bisa ditanyakan. Oke, untuk melakukan evaluasi usability ya ada beberapa metode atau caranya ya gitu ya. Jadi ada yang traditional usability test, online usability test, atau even online survey ya. Ada 3 yang bisa dilakukan. Nah, traditional usability testing ini dari awal udah dibahas ya, bahwasanya partisipan itu cukup 5 ya. Kenapa? Karena ya semakin banyak orang pun juga sebenarnya masalahnya akan berulang gitu, seperti itu. Tapi ya based on teori ya 5 sampai 10 lah ya. Ya dengan catatan juga itu dilakukan oleh expert fasilitator gitu, seperti itu. Nah, kemudian biasanya traditional usability testing ini kita lakukannya dengan one-on-one session. Jadi satu persatu datang, ada kemarin kita sebut ada fasilitator, kemudian ada partisipan, ada task gitu ya. Fasilitator atau moderator kita bisa samakan ya. Nah, kemudian di situ kalian kasih
pertanyaan ataupun kita kasih tugas ke partisipan dia untuk melakukan langkah tugas yang ada, kemudian dia isi beberapa pertanyaan gitu seperti itu. Nah, lab test ini biasanya dilakukan di formative study karena kan sifatnya iteratif, mau lihat desain improve. Case-nya kalau di lab ya sebelum si UI atau dari aplikasi atau website itu benar-benar di launching gitu kan seperti itu. Nah, kemudian ya di sini yang menjadi penting adalah isu frekuensi, seberapa sering dia pakai, tingkat keparahan dalam konteks errornya bagaimana ya, atau tipe errornya seperti apa ya. Dan yang hal-hal yang diukurnya adalah ya tadi tas sukses, error ataupun efisiensi ya. Jadi waktu, jumlah error atau dia sukses atau enggak ya. Itu yang selalu diukur di evaluasi usability. Oke, berbeda dengan online usability test ya. Jadi ini namanya online maka bisa aja dilakukannya mau pakai platform ya pakai Zoom, Google Meet itu juga bisa, kayak even pakai sesederhana share screen itu bisa, atau memang ada provider website tertentu yang memang membantu untuk mengakomodir online usability testing ya. Di sini bisa jadi pengukurannya dua, even kuantitatif ataupun kualitatif. Kuantitatifnya ya tadi misalnya ngomongin tentang klik mouse itu ada juga yang bisa menghitung, kayak Maze itu bisa juga menghitung jumlah klik mouse, arah mouse-nya kemana gitu kan, kursor mouse-nya kemana dan lain-lain. Atau misalnya ada yang kualitatifnya misalnya pakai reporting expert view. Jadi memang website itu provide beberapa layanan gitu ya. Jadi nanti ada tampilan webnya, kemudian ya orang itu diminta untuk uji coba aplikasi atau website tampilan itu, kemudian nanti ada reporting base-nya seperti apa ya, seperti itu. Jadi ada juga yang memprovide online usability test. Atau yang terakhir ini bisa jadi pakai online survey ya. Jadi benar-benar ya udah kirimin aja beberapa pertanyaan gitu kan ya, kuesioner yang memang spesifik gitu, bisa mengukur beberapa parameter tapi diberikan kepada partisipan-partisipan yang bisa jadi memang directly dia pakai aplikasi itu ataupun enggak gitu ya. Jadi tergantung dari tujuannya, mau lihat apa, insight dari orang yang expert udah pakai aplikasi itu atau even belum pernah pakai juga bisa jadi seperti itu juga gitu ya. Diukur bisa jadi juga seperti itu. Itu yang online survey. Oke, other study details-nya mungkin yang menjadi penting dalam proses evaluasi usability ataupun riset secara umum ya. Ini ngomong tentang budget and timeline. Jadi ya namanya riset, ya mau nggak mau kita harus memperhatikan sebetulnya ya apalagi misalnya evaluasi usability ini berkaitan dengan aplikasi ya. Berarti kan ada berhubungan dengan proses bisnis ya. Nah, kalau proses evaluasinya cukup mahal, takes time gitu kan ya, itu juga pasti akan berdampak juga. Tapi kalau misalnya dampaknya seberapa baik atau seberapa buruk itu yang mungkin harus dipertimbangkan juga dalam proses pemilihan evaluasi metodenya mau apa, terus matriks apa yang mau diukur, jenis partisipan siapa yang mau jadi partisipan kita gitu kan ya, tools yang memang udah ada di kita apa, atau kita butuh beli tools baru, ya itu mungkin yang berkaitan dengan budget sama timeline gitu ya, seperti itu. Nah, ya notes-nya adalah kalau tadi ngomongin tentang formative study ya maka bisa jadi jumlah partisipannya nggak harus terlalu banyak ya, dengan notice itu harus dilakukan oleh expert ya. Nah, collecting matrix ini juga harus ada ya, tapi di satu sisi kita harus lihat timeline ataupun budget sampai dia mau dirilis gitu kan ya, seperti itu. Kemudian kalau ngelakuin tadi usability yang tradisional, lab test bisa juga lebih banyak orangnya, tapi ya kembali lagi itu akan berdampak pada budget dan timeline gitu, seperti itu. Karena kan dalam proses evaluasi usability yang sering itu kita minta waktunya buat ngelakuin task. Jadi nyobain sebuah aplikasi dari awal sampai akhir gitu kan ya. Jadi kita tentukan tugasnya ngapain. Nah itu kita juga harus menghargai waktu yang mereka habiskan untuk di riset kita gitu, seperti itu. Nah biasanya kan orang itu berharapnya ada benefit ya.
kecuali mungkin ya bisa pakai sistem terima kasih aja gitu ya. Ya bersyukur kalian bisa seperti itu. Kalau misalnya enggak ya sekedar misalnya memberikan snacks mungkin, kalau enggak belum bisa ngasih dalam bentuk rupiah, tapi ya silahkan saja, itu kompensasi itu silahkan dipertimbangkan. Oke, nah kemudian kalau tadi running evaluasi stability-nya pakai online gitu ya, unmoderate, jadi gak langsung. Nah, bisa jadi juga apakah tadi datanya memang bisa didapatkan ya, terus website berbayar atau enggak, kita bisa dapetin data semuanya atau enggak juga, itu harus dipertimbangkan juga. Nah, dalam pemilihan partisipan ya, ini yang pasti yang selalu disarankan adalah dipilih dulu kriteria partisipannya siapa ya. Jadi nggak bisa juga asal caplok aja nih, siapapun udah deh cobain, yang penting kamu teman saya, kamu pakai nih gitu kan ya. Nah di awal kalian harus state betul siapa partisipannya dan kenapa. Jadi apakah mau dapat view dari orang yang expert, atau emang yang belum pernah pakai sama sekali, atau yang baru pakai satu kali gitu kan ya. Itu silahkan dipikirkan betul, dan nanti pas lagi recruiting itu juga harus jelas gitu kan ya, dicari misalnya partisipan yang pernah pakai aplikasi ini berapa kali gitu ya, atau misalnya lagi rentang umurnya berapa, atau mungkin kalian punya pertimbangan background tertentu dalam riset ya, bisa jadi juga gitu kan ya. Itu harus di state secara detail. Dan juga berapa banyak partisipan yang dibutuhkan ya. Jadi kalau yang sumatif tadi ya 50 sampai 100 grup user groups gitu ya. Jadi banyaknya orang, karena mau lihat dari berbagai macam point of view gitu. Mungkin ya kalau sumatif akan lebih bagus kalau memang banyak gitu orangnya gitu ya, seperti itu. Mungkin kalau kalian nanti untuk tugas ya latihan ya nggak harus sampai 50 sih, mungkin 20 orang juga kalau menurut saya masih cukup ya, 20, 15 sampai 20 masih cukup dilakukan berkelompok. Kemudian ya tadi rencanakan juga recruiting strateginya gimana, apa memang cuman mulut ke mulut aja, atau by WA via grup tertentu, via status WA, atau bahkan mungkin di publish di Instagram atau sosial media lainnya gitu kan ya. Itu bisa juga dilakukan. Jadi nggak selalu sebetulnya kalau kita ngomongin partisipan disability ini akan terkungkung dalam suatu area, apalagi aplikasinya tipenya aplikasi yang common untuk digunakan oleh banyak orang gitu kan ya. Jadi ya sah-sah saja sebetulnya, bisa jadi evaluasi itu dilakukan dengan jarak jauh gitu. Itu juga masih sangat memungkinkan untuk orang yang bisa jadi usernya bukan di Lampung gitu, posisi kalian di Lampung tapi kalian mau nyari user di daerah lain yang memang pakai aplikasi itu, ya bisa jadi juga di provide gitu, seperti itu. Oke, nah untuk data collection-nya ya pasti kalian butuh Excel untuk collecting data. Kemudian juga ya jangan lupa bahwasannya ya data-data ini juga penting, jadi di save dengan baik, di backup datanya dan lain-lain ya. Jangan di satu sumber data aja disimpannya gitu. Itu juga kalian perhatikan itu ya, masalah penyimpanan data collection ini. Kemudian yang terakhir ada data clean up. Jadi data itu belum tentu ketika kita melakukan riset persisnya semuanya bagus ya. Justru apalagi kalau kita ngomongin evaluasi usability ini, dilakukan misalnya evaluasi usability-nya di lapangan gitu kan ya, ketemu orang dan lain-lain, bisa jadi ada data-data bias yang bisa jadi malah keluar dari ambangnya dan lain-lain ya, kelengkapan datanya ada yang nggak lengkap, bisa jadi hal-hal itu memungkinkan terjadi saat melakukan riset. Maka saat kita dapetin collecting data, dicek betul persis data satuan-satuannya apakah lengkap atau tidak gitu kan ya. Kemudian mana yang ekstrim, mana enggak, mana variabel yang mau persis dipakai atau berpikir ulang ternyata nggak usah dipakai gitu ya. Jadi di dalam proses riset itu hal-hal itu memungkinkan terjadi. Kemudian lagi juga memverifikasi respons. Kalau kita pakai kuesioner, itu dicek namanya Google Form, siapapun bisa isi ya.
siapapun bisa isi. Even double isi pun memungkinkan dilakukan, gitu kan, seperti itu. Nah, itu coba dicek lagi responnya, apakah ada yang double atau enggak gitu kan, atau ada yang enggak selesai atau terskip. Apapun itu dicek persis. Bisa jadi juga ada data yang kosong gitu kan ya. Nah, biasanya itu ya kalian dihadapkan dengan diri kalian sendiri. Either kalian melaporkan apa adanya data atau kalian mungkin ya ngelakuin kecurangan gitu kan ya. Makanya kalau riset ini sebetulnya yang tahu dapurnya itu adalah researchernya itu ya. Kembali lagi kalau misalnya mau dilakukan kecurangan yang ngapain riset dari awal, ya udah direka-reka aja, nggak usah ngambil data gitu kan ya, seperti itu. Jadi saya nggak akan bilang bahwasanya semua riset itu akan bagus hasilnya, enggak juga, pasti selalu ada keterbatasan ataupun finding yang memang ternyata nggak sesuai sama apa ekspektasi kita gitu. Apalagi kalau udah datanya di lapangan gitu ya, seperti itu. Kecuali memang risetnya persis di lab, banyak dikontrol variabelnya. Nah, itu mungkin akan cenderung lebih aman. Tapi kalau untuk evaluasi usability kalian conduct-nya, lokasinya bisa di mana aja dan lain-lain, ini yang agak ada kemungkinan ya kalian harus melakukan data clean up ini dengan baik gitu, seperti itu. Atau even tadi transferring datanya hati-hati gitu kan ya, memindahkan data dari satu device ke device yang lain, atau misalnya mau mengupload ke cloud atau seperti apa, itu juga dicek benar-benar apakah memang terus transfer semua datanya atau enggak gitu ya, seperti itu. Itu mungkin untuk materi hari ini persisnya ya, sebenarnya lebih kepada mengenalkan jenis-jenis penelitian dari usability itu gitu ya. Jadi nanti ya mungkin kalau dari sekarang kalian udah bagi kelompok belum sih? Udah bagi kelompok belum? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum ya. Oke, ya mungkin sebentar. Oke, ya nggak harus dari sekarang sih bagi kelompoknya, sebenarnya nanti udah UTS juga nggak ada masalah, karena kan ya mungkin sampai UTS masih teori dulu, bahkan minggu depan kita bahas dulu kuesioner, terus baru UTS ya. Nanti udah ada ini baru saya kasih kasihin untuk kalian bikin kelompok gitu ya, seperti itu. Oke, itu aja mungkin materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya cukup, Bu. Cukup ya. Oke, kalau gitu saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum.